Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Alhamdulillah, aku masih bisa share kegiatan hari ini. Di video kali ini aku mulai setelah antar kakak sekolah, lanjut tadi itu aku mampir ke pasar. Gak banyak yang aku beli karena stok protein aku pada habis, jadi ini aku beli ayam, ceker, dada filet, tahu tempe. Sayuran karena masih ada stoknya di kulkas seperti wortel, kacang panjang, labu siam. Jadi ini aku nggak beli ya. Nah, ini yang aku beli tadi di pasar, daun bawang seledri. Ini stoknya sudah benar-benar habis di kulkas. Tempe 2 papan, tahu pong. Tahu pong ini nanti aku mau bikin tahu isi bihun. Bawang merah seperempat, kerupuk ada 2 macam, emping dan kerupuk udang, kacang tanah. Nah, kacang tanah ini karena aku punya teri Medan, nanti aku pengen bikin sambal goreng teri kacang. Dan ini ada jamur kuping dan juga bunga sedap malam buat campuran bikin sop kimlo. Waktu kapan itu ya pernah bikin. Nah, kakak itu minta dibuatkan sop kimlo lagi. Dan ini ada ayam utuh frozen, aku beli di kios Unggas, lebih murah daripada di pasar. Ini satu ekornya ukuran 1 kilo, harganya 34.000. Ada juga ceker ayam dan filet dada ayam. Nah, ini aja tadi yang aku beli di pasar. Tadinya itu aku mau masak ayam kecap request dari Pak suami, tapi berhubung ayamnya masih beku dan belum bisa dipotong. Nah, untuk hari ini aku mau masak ayam suwir pesmol dari filet dada ayam dan tumis tahu toge. Nah, sambil masak, aku ingin memberikan tips agar rumahnya selalu rapi dan bersih dengan efektif dan efisien. Untuk bunda-bunda yang rumahnya selalu masih berantakan padahal setiap hari sudah dibersihkan, wajib nonton video aku kali ini. Yang pertama, karena aku memulai pekerjaan ketika bangun tidur pagi itu langsung ke dapur untuk masak-masak, mempersiapkan makanan atau hanya sekedar buat teh dan kopi, maka yang pertama dibersihkan adalah area dapur tentunya. Biasanya setelah kita beraktivitas di dapur pasti berantakan, entah itu piring-piring kotor, bekas masak-masak, wajan atau panci. Dan juga karena rumah aku yang kecil ini, ruang tamu dan dapur jadi satu, jadi amat sangat terlihat jelas jika piring-piring kotor, wajan atau panci bekas masak-masak tidak langsung dicuci. Apalagi jika datang tamu dadakan yang pastinya malu kalau dapur itu terlihat kotor dan berantakan. Nah, jadi saat aku selesai masak-masak di dapur, biasanya langsung aku cuci semua piring atau perabotan yang tadi dipakai untuk masak-masak. Jangan sampai menumpuk atau ditunda-tunda. Dan jika dapurnya sudah rapi dan bersih, bisa berpindah ke ruangan yang lain. Kemudian tips yang kedua, membersihkan kamar tidur. Setelah masak-masak, lanjut sarapan, maka setelah itu aku membersihkan kamar tidur. Biasanya kamar ini juga paling berantakan setelah bangun tidur, selimut, bantal atau guling itu tidak langsung dirapikan. Nah, di hari ini kebetulan jadwal aku ganti spray di kamar kakak. Usahakan dalam mengganti spray itu paling lama 1 minggu sekali. Apalagi di musim kemarau ini yang tentunya banyak debu. Atau jika bunda-bunda masih mempunyai anak balita dan paling sering bermain di atas tempat tidur. Seperti anak aku ini kalau bermain paling sering ya di kamar. Terkadang semua mainannya itu bisa dibawa ke tempat tidur. Maka dari itu kita harus menjaga agar kamar tetap terlihat rapi dan bersih. Jangan lupa untuk membersihkan barang atau perabotan yang ada di kamar selain tempat tidur, seperti lemari pakaian, meja rias, atau meja belajar. Untuk lemari atau meja bisa dilap minimal 1 minggu sekali. Lebih baik lagi setiap hari ya bunda-bunda.
Dan yang ketiga, aku berpindah ke ruang tamu. Di sini yang aku bersihkan adalah debu-debunya dulu. Jadi ini sangat penting sekali ketika kita membersihkan rumah, debu-debu itu pastinya nempel di barang-barang rumah kita. Dimulai dari sofa, meja, dan perabotan-perabotan yang lain seperti kipas angin, kursi. Apalagi sekarang musim kemarau gitu, pastinya debu-debu itu berterbangan kemana-mana. Kalau aku sendiri lebih memilih membersihkan debu dengan lap basah, kanebo. Nah, seperti sekarang ini aku menggunakan kanebo. Kalau dengan kemojeng itu hanya nantinya akan berpindah, misalnya debu dari meja pindah ke lantai atau barang-barang yang lain. Selain membersihkan bawah rumah, jangan lupa membersihkan ke atas rumah bagian langit-langit atau plafon. Itu ada sarang laba-laba. Jadinya rumah itu nggak efektif kalau bawahnya saja yang dibersihkan. Oh iya bunda-bunda, kalau misalkan rumahnya ingin rapi dan bersih setiap hari, memang perlu satu pergerakan. Gak bisa hanya diam saja, karena rumah itu gak akan bersih dengan sendirinya. Salah satu yang membuat rumah bersih dan rapi itu yaitu kebiasaan kita. Kalau misalkan memiliki kebiasaan baik atau kebiasaan baik itu bisa dimulai dari sekarang. Apalagi yang mempunyai anak kecil, biasanya suka menghamburkan mainan atau menaruh mainan di sembarang tempat sehingga rumah menjadi tidak rapi dan bersih. Kalau aku, mainan anak itu disimpan di dalam keranjang yang besar atau kardus. Nah, ini setelah dilap-lap area kamar dan ruang tamu, hal yang pasti dikerjakan adalah nyapu. Dan ini debu-debu sampah kecil-kecil aku bawa ke depan. Untuk membersihkan rumah supaya rapi dan bersih, bisa dimulai dari kebiasaan bunda-bunda sendiri di rumah. Ada yang memulai dari depan ke belakang atau dapur, ada yang dari kamar tidur, bahkan kamar mandi dulu. Gak apa-apa sih, terserah bunda-bunda mengerjakannya. Kalau aku memulai pasti dari dapur, kamar, ruang tamu, dan terakhir itu di teras ini. Nah, setelah disapu-sapu bagian teras, sampahnya bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi, tidak ada lagi sampah yang menumpuk di dalam rumah. Setiap pagi itu harus dibuang. Nah, yang terakhir di teras ini, karena musim kemarau banyak debu, jadi setiap pagi itu aku siram-siram dengan air. Sekalian untuk menghilangkan jika ada kencing tikus atau kucing. Karena di teras ini biasanya anak aku juga bermain. Nah, demikian tips dari aku agar rumah selalu rapi dan bersih dengan efektif dan efisien. Semoga bermanfaat ya bunda-bunda semua. Dan alhamdulillah ini kita sudah di akhir video. Terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu mendukung aku dan nonton YouTube channel aku dari awal sampai akhir ngikutin kegiatan aku. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.